Kemarin kan gue bilang tuh, gue tutup siaran gue mau ketemu dokter Vito. Siapa sih dokter Vito dari kemarin? Kok lu nggak kenalin ke gue? Lu nggak apa? Sabar. Dokter Vito ini dokter Vito Damai. Ada yang tahu nggak guys? Orang Manado dia. Manado itu provinsi gede banget. Nggak berarti lu nyebut orang Manado dia. Gue harus kenal. Lu sama kayak ngomong sama orang Batak. Dia orang Batak loh. Terus gue harus kenal satu Manado. Ya enggak, kali aja mungkin farmnya tuh beririsan sama lo. Iya, dokter jantung. Oh, dokter jantung. Farmnya Damai. Damai. Ngapa lo isi air putih, Malih? Sayang. Ih, najis. Gila ya lo. Gue kirim lo banyak banget. Lo minum lagi. Ya sayang aja ada yang nempel-nempel. Suka sama gue. Ya udah oke. Jadi dia kemarin cerita. Ini menurut gue, ini gue bagiin nih. Ini gue bagiin ceritanya sama lo. Jadi, Bo, dokter Vito Damai ini adalah dokter spesialis jantung dan kardiovaskular. Tapi subspesialisnya dia itu kardiovaskular untuk varises. Gue lupa nama kedokterannya apa. Karena kan varises itu bagian dari pembuluh darah kan ya. Dia bahkan sampai ada klinik pembuluh darah. Ke klinik varises. Untuk pengobatan varises. Khusus varises only. Lanjut dong ya. Nah, kemarin tuh gue menemui dia untuk kepentingannya Yayasan Jantung Indonesia. Karena Dr. Vito Damai ini memang sudah sering bekerja sama dengan kita gitu. Nah, gue mau apa namanya? Ya gue sebagai anak baru di Yayasan Jantung, gue ketemu sama dia lah. Membangun relasi segala macam, ngobrol ini itu. Terus dia cerita, Bo, kan gue bilang, iya aku tuh pingin membuat masalah jantung dan kardiovaskular ini lebih relevan kepada masyarakat. Kenapa? Karena bayangannya orang tuh kalau ngomongin penyakit jantung selalu bayangannya orang tua. Bener nggak? Orang tua terus kayaknya cuma orang kaya deh yang sakit jantung. Iya nggak sih? Karena kan identiknya kolesterol, makan mewah, gaya hidup santai-santai dan sebagainya. Sementara makin kesini tuh makin kesana gitu ya. Orang yang kena penyakit jantung dan kardiovaskular itu usianya makin muda, ya kan? Terus makin merata dan lain sebagainya. Nah, terus gue bilang lagi, satu hal juga yang pengen aku share ke banyak orang adalah mengenai bahayanya blood pressure, tekanan darah. Karena banyak banget orang yang nggak sadar kalau mereka itu punya tekanan darah yang tidak stabil atau darah tinggi. Lu termasuk kan? Gue, karena itu kan mengacu kepada gue ya, karena gue nggak sadar tiba-tiba jepret gitu. Terus dia bilang, oh iya bener tuh Pak gitu. Terus dia ngobrol lah segala macam. Lo tau nggak? Salah satu penyebab dari tekanan darah yang tidak stabil, kurang tidur atau kualitas tidur yang tidak baik. Dan lo mau tahu nggak? Salah satu penyebabnya apa? Apa nih? Kurang tidur atau tekanan darah? Ya kan gini, tekanan darahnya jadi naik, tidak stabil dan sebagainya, penyebabnya karena kurang tidur atau kualitas tidur yang tidak baik gitu ya. Nah, kualitas tidur yang tidak baik atau tidurnya kurang itu karena apa? Nah, itu pertanyaannya. Stres, banyak pikiran, kepalanya itu udah jam tidur, banyak pasti yang relate ya. Udah jam tidur, badannya udah capek, tapi kepalanya tuh kayak OHP, masih ada aja gambar gitu. Betul. Tahu nggak kenapa? Lu masih tahu nggak OHP apaan? Overhead projector. Ya. Nah, gue tanya, tahu nggak penyebabnya kenapa? Badan lo sampai masih mikir, kepala lo masih mikir, badan lo nggak rileks dan sebagainya. Televisi di kamar. Astaga. Nia, udah bangun belum? Buang-buangin televisi di kamar kita. Mulai dari buangin. Gak cuma satu TV-nya di kamar. Mulai dari kamar di lantai 12 ya Nia. Lu tinggal di hotel apa gimana? Kamu turun ke bawah Nia, buang-buangin TV. Ganti pakai HP. Bo, TV, Bo. Lo tau gak kenapa? Gini logikanya. Gue dulu, apa lo dulu? Logikanya gini.
Jadi ketika kita, jadi gini, manusia purba itu kan ketika hari sudah gelap, langsung badannya mengolah bahwa waktunya tidur, sudah gelap. Gitu ya. Tiba-tiba masuk zaman modern, yang terjadi adalah kita di saat di luar udah gelap, di dalam terang benderang. Iya. Ya, kamar tidur terang benderang. Betul? Udah nih. Oke, udah jam 8, jam 9 mau tidur misalnya gitu ya. Mati-matiin deh lampu. Udah nih, mati-matiin lampu. Badannya mulai rileks nih. Oh iya, udah malam nih, udah gelap. Bener ya? Masuk ke kamar. Kamarnya gelap, nyalain TV malih. Iya. Karena layarnya TV itu terang banget, badan lo jadi merasa bahwa masih siang guys, bangun lagi. Oke. Nah, Dan belum, ketika dia bangun lagi, badan kita kan pinter ya. Harusnya tuh saat tidur, jantung kita tuh debarnya melambat, detaknya melambat, tekanan darahnya melambat, merendah gitu ya. Makanya lo tidur. Begitu lo kena lampu, badan lo alarm. Udah siang guys, jantung lo dipacu lagi. Darah lo naik lagi. Lalu kemudian lo tetap bilang nggak bisa, gue harus tidur, gue harus tidur, gue harus tidur. Lo tidur, tapi di depan lo TV-nya masih nyala. Disitulah terjadi tidur lo tidak nyenyak. iya, betul apa kata teman-teman, apa kata Becky, it's about circadian rhythm. Ya, Correct. circadian rhythm kita gitu. Makanya kan udah banyak tuh ya literasi yang membahas you need to set the tone Yes. for you. Yes. Segueing menuju jam tidur lo. Kamar tidur lo mulai redup. Makanya sebetulnya gue, Web, kalau lo lihat di kamar tidur kita, di gue dan adik-adik gue dan ponakan-ponakan gue, selain karena memang penghematan budget, tapi di kamar kita nggak punya TV, Mek. Gue juga nggak punya. Tapi blue light kan, tapi betul juga kalau kebiasaan sekarang gini, lo nggak punya TV di kamar, kok gue masih susah tidur, tapi lo nonton melalui laptop, lo nonton melalui handphone, kui podo wae bedu, Podo. Betul sekali. dia bodong. Betul sekali. Lagi. Fact check ya, Web ya, fact check ya. Ini, aduh, yang punya platform jangan marah ya. Ya. Sementara lu lihat ya, penonton paling banyak live streamer adalah live malam-malam. Betul. Gue tuh sampai nanya ya, ada satu teman gue kreator sekarang, kerjaannya jualan, ya itu udah jadi pekerjaan ya, jualan barang malam-malam. Terus gue nanya gini, Bo, lu tidur jam berapa, Bo? Ya. Nah, kadang jam 11 kak, kadang jam 11.30, gue gini. Ada yang nonton jam segitu lo live jualan barang. Justru kalau malam-malam tuh banyak. Justru aku tuh nangkepin orang-orang yang sebenarnya udah ngantuk. Mereka menahan rasa kantuk, nontonin kita jualan, terus impulsive buying. Jadi mereka tuh membeli barang jauh lebih cepat, decision makingnya. Betul. Terambi loh. Betul. Itu psikologi marketing tuh, Bo. Oh gitu. Tingkat check out dulu lah ya, nggak sampai ke bukan check out, apa tuh namanya, masuk keranjang, apa namanya tuh? Check in. Apa sih? Pokoknya lo kan kalau misalnya lagi scrolling di e-commerce, terus lo masukin ke keranjang, Wishlist. ya itulah. Paling banyak terjadi di malam hari. Kan? Add to cart. Add to cart. Itu paling banyak di malam hari. See? Impulsive buying. Karena kita tuh sebetulnya mungkin logika kita tuh jauh lebih pendek di malam hari. Karena sebetulnya badan sama kepala lu udah mulai nggak nyambung kan, Nek? Betul. Nah, lanjut ya, Bo. Lo tau nggak sih di TikTok sama di Reels tuh ada satu tren ngomongin soal gay people. Itu lampunya nggak pernah dari atas, dia pakai downlight. Iya. Tahu kan? Ya, nggak pernah pakai lampu putih rumahnya. Overhead lighting. Iya. Sebenarnya itu sesuatu yang perlu ditiru loh.
Dalam arti? Karena ketika lu balik ke rumah lu udah temaram. Oh, maksudnya jadi lu lebih redup. Exactly. Kan balik lagi lo bilang tadi, segue kan sebelum tidur. Iya, betul. Harus disiapin. Betul. Harus disiapin gitu. Bener-bener yang kayak begitu lo nyampe rumah tuh lo kondisikan rumah lo udah nyaman. Lampunya redup, tidak terlalu terang. Kamar tidur lo juga seperti itu. Iya, makanya sebetulnya kalau kapan terakhir sih lu main ke kamar gue? Di kamar gue bahkan bohlam aja nggak ada. Tapi di dinding gue bolongin, jadi gue dapet cahaya tuh dari tetangga gue. Ya. Hah? Lu gila? Lu iya aja. Ambil lo intipin tetangga lu. Gue kemarin dapat ilmu dari dokter Vito, terus gue gini, ih bagus loh nih infonya, sesuatu yang bener-bener menurut gue kayak, ini tuh ilmu hari-hari nih, tapi penting buat kesehatan jantung dan kardiovaskular. Iya, gue setuju sih sama apa ya, more of it adalah kontrol diri ya. Kita tuh harus punya kontrol diri yang kuat. Hai Wildan, kontrol diri yang kuat. Kayak gue selalu punya batas akhir gue beraktivitas malam hari kalau gue di rumah, nggak kerja. 9.30 tuh gue udah masuk kamar. Yes. Di kondisi kamar gue yang udah redup, gelap, hampir gelap. Gue kalau perlu balas email, balas chat, sosial media, gue balesin gitu. Paling lat itu 20 sampai 30 menit. Semua teman-teman gue udah tahu tuh. Jadi kalau gue masih balesin chat jam 10, tumben masih hidup loh, tumben masih hidup gitu. Karena gue biasanya jam 9 udah gone dari dunia persilatan. Kenapa? Lo kalau tidur, lampu lo gelap total atau masih remang-remang? Gelap total gue. Gue juga. Gue bener-bener 100% gelap total. Pernah kejadian nih. Gelap total gue. Ya. Pernah kejadian. Gue kerja keluar kota masih zaman nge-MC dulu. Ya. Dulu kan gue masih belum kayak lo ya, yang kalau lu kerja luar kota kamarnya 2, enggak, gue kamarnya 1 ya. Berdua sama manajer gue tuh, asisten ya. Riva yang sekarang adalah manajernya Ari sama Rian Ibram ya. Riva Novianti ya. Riva nih kebalikannya gue. Bangun lebih siang, nggak suka mandi gitu ya. Dah, sekamar sama gue tuh buat dia pressure, Bo. 1, kamar pasti gelap banget. 2, gue bangun pagi banget. 3, gue suka banget mandi. Dan gue kan tipenya ganggu orang ya. Jadi kalau gue bangun, orang sebelah gue harus bangun. Kalau gue mandi, orang sebelah gue harus mandi. Oke? Dah. Kita kerja ke, kayaknya Balikpapan apa Samarinda sih, Bo? Yang nggak ada airportnya, yang lo harus jalan dulu ke satu kota, baru Samarinda kali kalau nggak salah ya. Yang lewat Bukit Soeharto apa Bukit Sudirman, itulah gitulah pokoknya. Jadi kita mau pulang nih. Berangkat harus lebih pagi dong, karena mesti lewat si jalan itu dulu untuk ke kota yang ada bandaranya, Samarinda. Terus, gue udah bangun. Gue bangun, begitu gue bangun, gue jerit nih, Riva bangun! Gue bilang gitu. Kayak tentara, ya. Terus dia gini, aduh, dia gitu. Ayo buruan, kita harus ke airport, bla 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 gitu. Terus dia bilang ini, aduh, buruan mandi dulu gitu. Gue mau stretching dulu. Lo mandi, gue stretching. Abis gue stretching, gue mandi gitu ya. Terus dia masih misuh-misuh gitu. Dia langsung set bangun. Kamar masih gelap, Bo. Lampu belum gue nyalain. Mungkin dia masih sampai merem ya. Lo tahu dong kamar hotel. Jadi kamar hotel itu kan ada satu tempat tidur yang ke sisi jendela. Satu lagi adalah sisi ke tembok. Di balik tembok itu kamar mandi. Lo bisa bayangin ya. Riva di sisi yang tembok. Gue di sisi jendela. Dia bangun, dia berdiri, dia jalan, harusnya ke jalan beberapa langkah, belok, terus masuk ke kamar mandi kan ya. Belum waktunya belok, dia udah belok. Dindingnya ditabrak. Riva, nabrak dinding. Dia kata, Iwet, lain kali jangan gitu dong. Gue bilang,
Lu yang nabrak dinding, apa gue yang salah? Tapi itu tuh paling PR loh. Kalau lu partneran kamar, sharing kamar sama orang yang tabiatnya tuh beda sama lo. Iya. Gue pernah, gue pernah masa-masa gue nge-MC bareng itu, nge-MC awal-awal gue sharing kamar sama manajer gue Mbak Wati. Mbak Wati itu total opposite dari gue, tabiat tidurnya. Dia itu Mbak Wati kayak gue ya? gue kasih tahu lo. Kalau gue kan senangnya pitch dark. Iya. Kalau dia itu tidak hanya harus lampu nyala, tapi dia tidur itu harus ditonton sama TV. Awas tekanan darah Mbak Wati. Jadi TV-nya bukan dia yang nonton TV, TV nontonin dia tidur. Jadi awal-awal kan gue masih so imut ya, masih so Iya. bisa. Kayaknya setelah 3 bulan deh gue gini. Kenapa sih lo? Kan dia kan suka komplain ya kalau gue di atas panggung ini. Bahasa Indonesianya salah, jelek banget, galak banget kalau di atas panggung. Gue akhirnya bilang gini, Bok, gue tuh ngantuk. Gue gak bisa tidur. Gue sekamar sama lo, lampu nyala, TV nyala. Lu bangun salat pagi banget. Gue ngantuk. Gue gak bisa tidur. Lu ngomong dong, gue gini. Lu pakai itu lu gak bisa tidur. Jadinya galak. Iya, kan orang kalau kurang tidur galak loh, ya. Iya. Ya itu tensinya naik soalnya. Oh. Lah kan lo kalau marah-marah kan tensi lo naik.